Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sunat bansos terjadi di sejumlah daerah. Pada saat yang sama, laporan penyelewengan bansos juga masuk ke Ombudsman RI. Apa saja pemirsa modus penyimpangan bansos dan daerah mana saja yang paling banyak terjadi penyelewengan bansos? Kita akan tanyakan langsung kepada anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang, Mbak. Pak Indra, perkembangannya sejauh ini sudah ada berapa laporan masuk ke Ombudsman RI mengenai penyelewengan bansos, Pak? Untuk detailnya memang kami terus mengupdate terus, teman. Kalau dilihat dari data laporan bansos di Ombudsman tahun ini, itu sudah masuk kurang lebih ada di 8-9 daerah. Di 8 hingga 9 daerah ya, Pak? Iya. Nah, dari 8 hingga 9 daerah tersebut, apa saja modus penyimpangan bansos yang paling banyak ditemukan oleh Ombudsman? Iya, modus yang paling banyak adalah bagaimana masyarakat tidak menerima. Tidak menerima bansos, baik lengkap ataupun juga ada banyak potongan. Yang kedua juga banyak juga pihak-pihak yang sebetulnya tidak berhak mendapatkan bansos, tapi malah mereka yang mendapatkan, dan itu masuk di dalam laporan-laporan yang disampaikan masyarakat kepada Ombudsman pada tahun ini. Nah, dari segala bentuk modus penyelewengan tersebut, jenis bansos ini kan banyak ya Pak, ada yang tunai, ada yang sembako. Jenis mana yang sebenarnya paling rawan diselewengkan? Ya, jika dilihat paling rawan atau paling mudah untuk diselewengkan, kalau kita lihat adalah bansos yang pemberian uang. Namun kenyataannya di sini untuk yang sembako pun juga ternyata banyak sekali baik penyelewengan ataupun kelalaian yang terjadi di lapangan. Seperti contohnya adalah beras yang ternyata kualitasnya buruk, lalu ada beberapa isi paket sembako yang dipotong karena memang masyarakatnya sendiri sebetulnya tidak tahu sebenarnya bentuk paketnya isinya apa, juga mereka kadang-kadang belum tersosialisasi sehingga mereka menerima begitu saja. Bottleneck-nya sebenarnya di mana Pak dari penyelewengan bansos yang terjadi? Modus di tunai ini dipotong langsung uangnya oleh yang memberikan atau pendamping. Kemudian tadi juga dikatakan bahwa beras dengan kualitas buruk ataupun diganti. Sebenarnya ini kuncinya di mana Pak? Masalahnya di bawahkah, di pendampingkah, atau sebenarnya lebih masif lagi? Masyarakat penerimaan masalah bansos ini memang sebetulnya lebih masif lagi, karena kalau kita lihat, kalau kita urutkan dari awal, dari masalah pendaftaran itu sudah bermasalah, itu masalah pada data atau pemutakhiran data penerima bansos. Di era pandemi yang seperti ini, di mana dinamikanya sangat cepat dan masyarakatnya juga yang terdampak juga banyak, pembaharuan data tidak ada, sehingga akhirnya yang terjadi banyak masyarakat yang terdampak tapi belum terdata sehingga mereka tidak mendapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika menentukan sasaran. Ketika menentukan sasaran itu mereka melakukan klarifikasinya pun juga tidak lengkap, sehingga apa yang terjadi, data itu tidak benar, malah kadang-kadang oknum-oknum di lapangan mereka memasukkan data-data orang yang sebetulnya tidak berhak masuk dalam daftar itu, sehingga nanti ketika diturunkan maka yang turun adalah bansos untuk termasuk juga untuk orang-orang yang tidak berhak. Itu terjadi. Lalu yang ketiga, masalahnya adalah ketika penyaluran itu pengawasan dari pusat sehingga ke lapangan, ke masyarakat, itu harusnya dilakukan secara berlapis. Karena apa? Ya tidak mungkin juga seorang menteri atau dirjen yang harus turun ke lapangan seperti kemarin. Harusnya adalah pengawasan mulai dari atas sehingga ke lapangan. Itu yang paling penting, dan yang terakhir yang sudah berkali-kali saya tekankan adalah bagaimana penegakan sanksi kepada pelanggar tersebut. Itu yang mungkin cukup membantu untuk menjaga penyaluran bansos bisa tepat sasaran dan tepat waktu. Berarti sebenarnya masalahnya cukup menyeluruh jika dari penjelasan Pak Indra. Kita akan bahas satu persatu. Di lapangan memang seleluasa apa sih Pak bagi para pendamping ataupun yang memberikan ini untuk dapat melakukan pemotongan atau tadi mengganti isi sembako?
Ya, karena memang tidak ada pengawasan yang jelas ya, beberapa kabupaten misalnya ketika kami juga, melakukan, kunjungan ya atau memeriksa di lapangan, di situ masa ditemukan bahwa, klarifikasi misalnya kan ketika orang mendaftar harusnya diklarifikasi, maka klarifikasi itu tidak dilakukan, sehingga data yang masuk itu tanpa klarifikasi dimasukkanlah ke tingkat yang lebih atas sehingga ke pusat dan akhirnya ditetapkan sebagai sasaran. Di situ itu ada satu masalah. Lalu kedua ketika penyaluran masyarakat tidak mengetahui dengan detail apa program bansos, kapan mereka mendapatkan dan apa yang mereka dapatkan. Sehingga ketika masyarakat menerima dalam kondisi seperti ini mereka awalnya masih bersyukur bahwa alhamdulillah sudah diterima bantuan dari pemerintah, tapi mereka kadang tidak sadar bahwasanya ada beberapa isian paket sembako misalnya ataupun uang yang diselewengkan di tengah-tengah itu. Nah ini yang juga mesti paling penting adalah bagaimana pemerintah lebih masif untuk mensosialisasikan bagaimana mekanisme dan apa saja yang didapat oleh masyarakat. Itu yang paling penting juga. Mengenai ketidaktahuan masyarakat mengenai apa yang seharusnya mereka dapatkan ya Pak ya. Nah sebelumnya ini Mensos Tri Risma hari ini juga sempat berbicara dengan seorang ibu yang kita semua tahu sempat viral di media sosial maupun media massa bahwa mengaku dana bansosnya dipotong. Namun setelahnya ia justru menganulir pernyataannya. Apakah selain tidak mengetahui mengenai apa yang menjadi haknya, adakah ketakutan maupun keengganan di masyarakat untuk mengungkap hal ini Pak? Ya, di beberapa daerah atau beberapa laporan juga betul bahwa kenapa juga masyarakat juga banyak yang tidak melapor karena mereka ketakutan untuk melaporkan karena nanti karena dilakukan oleh pejabat-pejabat di atasnya baik misalnya di tingkat RT, RW, desa itu adalah menimbulkan rasa ketakutan dan keengganan mereka untuk melapor atau memprotes lah minimal gitu kan. Itu yang mereka takutkan. Nah, karena itulah sebenarnya bagaimana baik pemerintah atau media mensosialisasikan bahwa jika ada penyaluran bansos, masyarakat juga harus tersosialisasi dengan baik. Mereka memahami dan disediakan jalur-jalur pengaduannya. Nah, ini dia, jalur pengaduannya pun juga masih banyak masyarakat yang belum tahu bagaimana mereka melaporkan dan kemana mereka melaporkan. Itu yang juga masih kendala. Nah, Pak Indra ini melihat bahwa penyelewengan ini cukup masif dan sistematis sebenarnya. Apa yang sebenarnya kunci untuk dapat membenahi salah terima bansos, penyelewengan, pemotongan, dan lain-lain? Dan langkah apa yang bisa dilakukan oleh Ombudsman RI untuk mengurangi hal ini? Ya, yang dilakukan oleh Ombudsman terkait dengan ini jelas adalah sejak tahun lalu memang Ombudsman membuka posko bansos dan sampai sekarang pun juga sebenarnya tidak ditutup. Kita makin membuka terus. Lalu Ombudsman akan mulai turun ke lapangan untuk meminta informasi dari masyarakat penerima bansos terkait penyaluran bansos itu. Baik mulai dari jumlah penerimaan, jadwal penerimaan, apakah mereka mengetahui bagaimana mereka terdaftar sehingga menerima. Lalu kemudian dari data-data tersebut Ombudsman juga akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan masalah ini dan juga akan disusun saran perbaikan kepada instansi-instansi terkait setelah Ombudsman melakukan konfirmasi dan kajian kepada instansi tersebut. Jadi itulah yang akan dilakukan Ombudsman baik mulai dalam jangka waktu yang dekat ataupun jangka panjangnya. Karena kita tahu pandemi ini adalah salah satu hal yang kita alami saat ini dan kita tidak pernah tahu jika kemungkinan akan ada pandemi berikutnya karena memang COVID ini juga tidak bisa diprediksi kapan selesainya. Kemudian setelahnya Pak, setelah rekomendasi diberikan dan juga laporan dari Ombudsman ini diberikan kepada pemerintah, tindak lanjut apa yang dapat dilakukan oleh Ombudsman untuk memastikan bahwa rekomendasi ini benar-benar dilakukan oleh pemerintah? Ya, sesuai dengan batas kewenangan kami sebagai Ombudsman adalah pertama kali jelas kami akan melakukan saran perbaikan yang di mana kami meminta instansi terkait untuk melaksanakan. Namun jika instansi tersebut tidak melaksanakan, maka ada langkah terakhir di mana Ombudsman akan menyampaikan rekomendasi. Rekomendasi adalah hal yang tertinggi dalam Ombudsman di mana dalam Undang-Undang
37/2008 dikatakan bahwa setiap rekomendasi Ombudsman wajib dijalankan, dan jika tidak maka ada sanksi secara administratif yang dikenakan. Nah, pertanyaan kami adalah balik lagi tadi yang saya sebutkan di awal bahwa sanksi itu harus ditegakkan baik di lapangan ataupun juga kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Itu yang penting sebetulnya. Baik, terima kasih Pak Indraza, anggota Ombudsman RI telah bergabung bersama kami pada siang hari ini di Metro Siang.